Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Pada hari ini, pagi ini kita dipertemukan di dalam sarapan sapaan pengharapan dengan tema ngapain repot? Ayo kita belajar dari bacaan kita Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Terlebih dahulu mari kita sandarkan pengharapan kita kepada Kristus Tuhan. Kita tunduk dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi yang indah ini. Tuhan telah satukan kami, pertemukan kami di dalam program sapaan pengharapan. Dan biarlah kami melalui aktivitas rutinitas kami pagi ini berpengharapan penuh pada Engkau semata. Tuntunlah Tuhan akan kepikiran dan hati kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Amin. Ngapain kok repot? Inilah sapaan pengharapan pagi hari ini. Saya bacakan di kitab Galatia pasal kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada kejadian yang namanya kebakaran. Ibu bapak pastinya pernah mendengar atau melihat. Kebakaran terjadi di sebuah toko elektronik. Tentunya kebakaran ini kalau namanya sebuah toko pastinya berdekatan dengan toko-toko yang lain. Semua orang hilir mudik sibuk, ada yang menyiram, berusaha untuk memadamkan api. Nah, di tengah kekalutan, kebingungan orang-orang itu, ada seorang yang berkata kepada temannya, "Ngapain repot, Mas? Itu kan barang milik orang lain. Tidak usah repot-repot. Biar aja diselamatkan sendiri." Nah, ibu bapak, pertanyaan ini kalau sekilas layang saja hanya nampak sepele. Namun dari pertanyaan ini patut kita renungkan jika terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Bisa saja terjadi ketika seorang sedang sibuk bekerja, berkarya, dan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ada orang lain yang ngomong, "Ngapain aku ikutan repot? Aku juga repot kok dengan kesibukanku yang lain." Sepele. Namun inilah wujud yang namanya ketidakpedulian. Mendasari pernyataan di atas karena merasa gak memiliki, tidak merasa dirugikan. Kata lainnya adalah acuh tak acuh. Bacaan kita menekankan tentang kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap kita orang-orang Kristen. Karena dalam Kristus kita adalah orang-orang yang dibebaskan. Hanya saja kemerdekaan itu seringkali dipahami untuk kebebasan yang kebablasan, istilahnya. Kemerdekaan yang ngawur, berbuat sesuka hatinya, sebebas-bebasnya tanpa peduli apakah perilaku kehidupan saya, kehidupan teman-teman yang lain. Yang dikata merdeka itu tidak sebagaimana hidup seorang Kristen. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa kemerdekaan orang Kristen seharusnya dipakai untuk melayani seorang akan yang lain, melayani dengan penuh kasih. Melayani dengan penuh kasih artinya
melibatkan diri ini, mengambil peran, ikut mengerjakan apa yang bisa dilakukan secara bersama. Bukan hanya duduk, diam saja berpangku tangan dan berkata, ngapain repot? Sesama anggota tubuh Kristus, sebagai refleksi pagi ini, mari kita merenungkan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus? Jika ada kesulitan, kekurangan dalam pelayanan yang lain, mari kita membantu, mengambil bagian, berperan serta. Belajar dari permainan sepak bola. Di dalam permainan sepak bola mudah berkomentar, oh sebaiknya seperti ini, nanti strikernya seperti ini. Istilahnya komentator mudah. Akan tetapi begitu komentator itu disuruh main, apakah permainannya sebaik komentar yang diucapkan? Mari bersama menjadi pemain. Pemain dalam artian mari menjadi pekerja dalam karya pelayanan kita di gereja, bukan hanya sekedar komentator ataupun penonton. Nama Tuhan Yesus yang kita muliakan. Amin. Kita akan duduk dalam doa. Kita akan menaikkan pokok doa untuk anak-anak yang masih di dalam pandemi ini masuk secara penuh waktu atau pertemuan tatap muka. Kita berdoa dalam kesehatannya, biarlah Tuhan yang akan memimpin kehidupan anak-anak kita. Kita duduk dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan mengajarkan kami terlibat di dalam karya pelayanan di gerejamu. Bukan hanya komentator ataupun penonton semata, tapi menjadi pelaku-pelaku di dalam karya pelayanan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami juga menaikkan pokok doa kami. Secara khusus kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk anak-anak yang masuk sekolah secara tatap muka di tengah pandemi yang belum tuntas ini. Tuhan, biarlah Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan menjaga setiap anak-anak-Mu, dan ingatkanlah kami Tuhan untuk selalu menjagakan kesehatan kami dan menjaga kesehatan orang lain, mengikuti protokol kesehatan. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami, anak-anak-Mu, biarlah Tuhan berikan kemampuan kesehatan yang baik, dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, dan menyerahkan Tuhan kehidupan kami dan hari-hari kami, waktu-waktu kami ke depan di dalam pimpinan karya Tuhan semata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.